Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu kita berusaha untuk mengkaji dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap agar amal ibadah yang kita laksanakan ini benar-benar diterima oleh Allah, menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berharap agar usaha kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis membuahkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan, dapat pula kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, patut kiranya bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga saat ini dalam situasi yang tidak sedikit di antara kaum muslimin dan muslimah mengalami kesulitan dari segi ekonomi, begitu pula mengalami cobaan dari kesehatan dan lain sebagainya. Namun kita walhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah, kelapangan dan kesempatan untuk terus belajar. Maka kita harus mensyukuri nikmat ini dengan sebenar-benarnya. Tak lupa pula kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara muslim muslimah kita, baik yang di Indonesia dan di seluruh dunia, agar dijaga oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, dan bagi yang telah ditimpa penyakit, semoga Allah segera memberi kesembuhan kepadanya, dan bagi yang masih dalam keadaan sehat semoga senantiasa dijaga oleh Allah dari penyakit tersebut. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang menyantuni anak yatim. Kita akan membaca ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya untuk berbuat baik dan menyantuni anak yatim. Nah, sebelum kita membacakan dalil-dalil berkaitan dengan itu, maka patut kiranya atau wajib kiranya bagi kita untuk memahami bersama definisi
yatim menurut syariat Islam. Definisi yatim ini harus kita pahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kemudian kesalahan dalam beramal. Karena ketika kita tidak mengetahui definisi yatim yang benar, maka kita bisa jadi merasa sudah melakukan amal soleh ini, yaitu kita berbuat baik, menyantuni anak yatim, namun ternyata yang kita lakukan itu tidak dinilai sebagai menyantuni anak yatim. Karena yang kita santuni, yang kita bantu, ternyata bukan anak yatim. Nah, lah dalam syariat Islam, anak itu disebut sebagai anak yatim jika telah meninggal ayahnya. Jika telah meninggal ayahnya dan dia belum baligh, maka anak itu disebut sebagai anak yatim. Kemudian ketika nanti dia telah mencapai usia baligh, maka dia tidak lagi disebut sebagai anak yatim, walaupun tidak memiliki ayah. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yutma ba'da ihtilam, yang artinya tidak ada keyatiman. Maksudnya tidak disebut yatim ba'da ihtilam, setelah baligh. Tidak disebut seorang anak itu sebagai anak yatim jika dia telah baligh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah al-jami'. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah itu disebut sebagai anak yatim jika dia belum baligh. Anak seperti itulah yang ketika kita berbuat baik kepadanya, kita disebut sebagai seorang hamba yang telah menyantuni kepada anak yatim. Adapun setelah nanti dia mencapai usia baligh, jika laki-laki berarti balighnya dengan mimpi basah, jika dia anak perempuan maka balighnya adalah dengan mengeluarkan darah haid, maka dia tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Namun bukan berarti ketika dia tidak lagi disebut sebagai anak yatim dan dia dalam keadaan membutuhkan bantuan, tidak bisa mencari nafkah sendiri, tidak memiliki tempat tinggal dan seterusnya, bukan berarti kemudian kita tidak membantunya, tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun dia ketika itu tidak lagi disebut sebagai anak yatim, namun jika memang keadaannya membutuhkan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka dia nanti bisa termasuk orang miskin atau termasuk pula orang fakir. Sehingga ketika kita membantunya, berbuat baik kepadanya, kita pun insya Allah tetap dinilai sedang melakukan amal soleh karena kita membantu saudara muslim dan muslimah yang fakir dan miskin. Nah, namun tetap kita harus mengetahui dengan pasti bahwa itulah yang disebut dengan yatim. Sehingga ketika kita ingin mengejar fadilah, kita ingin mengejar keistimewaan menyantuni anak yatim yang disebutkan dalam banyak dalil, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa anak itu memang anak yang belum baligh. Dia tidak memiliki ayah dan dia belum baligh. Dialah yang disebut dengan yatim. Ketika kita berbuat baik kepadanya, ketika itu insya Allah kita akan mendapatkan fadilah, keistimewaan yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Naam. Baik. Berkaitan dengan menyantuni anak yatim ini, maka ada satu pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Banyak di kalangan masyarakat yang mengira bahwa yang namanya menyantuni anak yatim ketika kita memberikan harta kepadanya saja. Artinya definisi menyantuni anak yatim, tidak sedikit di antara muslimin dan muslimah yang mengira bahwa definisinya hanya sebatas membantu secara ekonomi saja, memberi uang, barulah disebut sebagai orang yang menyantuni anak yatim. Dan ternyata yang demikian itu adalah pemahaman yang keliru. Yang tepat bahwa definisi menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu tidak hanya terbatas bantuan berupa harta saja.
Namun segala bentuk kebaikan yang kita berikan kepada anak yatim, maka itu termasuk dalam definisi menyantuni dan berbuat baik kepada anak yatim. Misalnya, kita tidak bisa membantu secara ekonomi, tapi kita memiliki keterampilan misalnya. Kita ajarilah anak yatim itu keterampilan, sehingga nanti setelah dia mahir dan terampil, dia pun bisa akhirnya mencari nafkah dengan keterampilan tersebut. Itu pun juga disebut sebagai menyantuni anak yatim. Misalnya kita tidak bisa membantu secara ekonomi, tapi kita punya ilmu. Kita bisa mengajarinya untuk mengaji, membaca Al-Quran, mengajarinya tata cara sholat, mengajarinya semua praktek ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Maka itu pun juga termasuk dalam definisi menyantuni anak yatim. Kita tidak bisa membantunya secara ekonomi, tapi kita bisa menunjukkan kepada dia, hanya sekedar menunjukkan saja. Di sana ada orang yang sangat gemar untuk menyantuni anak yatim, silahkan pergi ke sana. Atau kita antarkan anak yatim itu ke sana. Maka hanya sekedar bantuan yang sangat sederhana itu pun insya Allah juga termasuk dalam definisi menyantuni anak yatim. Walaupun juga memberikan bantuan secara ekonomi, secara finansial juga termasuk disebut sedang menyantuni anak yatim. Namun yang kami maksudkan adalah bahwa pengertian yang sempit tadi berkaitan dengan menyantuni anak yatim harus dihilangkan. Bahwa menyantuni anak yatim bukan hanya sekedar membantu secara ekonomi saja, membantunya dalam segala hal. Misalnya ada anak yatim, dia yatim tapi hartanya banyak. Kok bisa begitu? Karena harta warisannya banyak misalnya. Dulunya orang tuanya kaya raya, walhamdulillah. Ketika ayahnya meninggal, dia mendapatkan warisan yang sangat banyak. Dia yatim, memiliki harta yang banyak. Seperti ini tentunya, cara kita menyantuninya bukan dengan memberi dia harta lagi. Bisa jadi dia lebih kaya dari kita. Terus bagaimana cara menyantuninya? Menyantuninya dengan cara dijaga harta mereka. Kita menjaga, mengembangkan harta itu, kemudian memberi nafkah kepada anak yatim tersebut. Kemudian barulah nanti ketika dia mencapai usia dewasa, sudah dewasa berfikirnya, sudah matang, mampu mengelola hartanya dengan sendiri, maka kita serahkan harta itu kepadanya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu, sehingga ketika kamu melihat mereka telah mencapai usia yang siap untuk menikah, maksudnya mencapai usia yang dewasa, fa in anastum minhum rusyda, jika kalian melihat mereka telah rusyd, telah dewasa cara berfikirnya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Artinya dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa menyantuni anak yatim bisa dengan cara seperti itu. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengelola hartanya anak yatim yang dia memiliki harta yang banyak, kemudian menafkahi anak yatim itu dengan hartanya tersebut. Taib. Berkaitan dengan perintah untuk menyantuni anak yatim ini, dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, menerangkan dan memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Bahkan di antara ayat yang menunjukkan betapa pentingnya perintah ini, perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yaitu ketika Allah menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wal yatama, kemudian Allah menyebutkan berbuat baiklah kalian kepada anak-anak yatim. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya.
ada kurang lebih ada 9 orang. Wal yatama wal masakin, yaitu orang-orang miskin, yaitu tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman dekat, teman yang jauh, dan seterusnya. Intinya bahwa dalam ayat itu Allah menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, setelah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan setelah perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat, menunjukkan betapa perintah ini adalah perintah yang sangat besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Naam. Bahkan dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara amal soleh yang menyelamatkan hamba-hamba Allah dari siksa neraka dan memasukkan hamba-hamba Allah ke dalam surga itu, di antaranya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya ayat yang sangat familiar bagi kita semuanya, ayat yang sudah kita hafal semuanya. Dalam surat Al-Balad, ketika Allah berfirman, "Fala qutahamal aqabah." Maka mengapa mereka tidak berusaha meniti jalan yang sulit dengan harta mereka itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian, tahukah kamu apakah jalan yang sulit itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Au ita'amun fi yaumin dhi masghabah, atau membagi-bagikan makanan pada hari yang sulit, pada hari paceklik, pada masa paceklik. Yatiman dza maqrabah, memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang-orang miskin yang sangat-sangat miskin. Lihat dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal soleh yang menyelamatkan hamba-hamba Allah dari siksa api neraka dan memasukkan hamba-hamba Allah ke dalam surga, di antaranya adalah memberi makan kepada anak yatim. Itu pula yang Allah firmankan dalam ayat yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri ahli surga. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazarnya, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan hari yang siksanya pada hari itu menimpa siapa saja yang tidak berbuat baik kepada Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Ciri-ciri ahli surga di antara yang Allah sebutkan di situ adalah, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan makan atas dasar rasa sukarela, dengan sukacita memberikan makan, miskina, kepada orang-orang miskin, wa yatima, memberi makan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan memberi makan kepada tawanan-tawanan perang. Dalam ayat itu Allah menceritakan ciri-ciri ahli surga. Ciri-ciri ahli surga, amalan-amalan yang menghantarkan mereka menuju ke surga adalah di antaranya yaitu mereka yang memberi makan kepada anak-anak yatim, yang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Naam. Itulah di antara ayat-ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan perintah-perintahnya bagi kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, dan fadilah, keistimewaan berbuat baik kepada anak yatim. Adapun dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab fadl man ya'ulu yatiman, bab keistimewaan orang yang menanggung anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, aku dan orang yang berbuat baik kepada anak yatim di dalam surga, hakadha, seperti dua jari ini. Wa qala bi isba'aihi sabbabati wal wusta, belum mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Dalam riwayat yang lainnya, masih dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwa beliau mengisyaratkan dengan kedua jari beliau, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan dua jari beliau.
Hadis ini kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah menunjukkan fadilah yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa saja yang berbuat baik kepada anak yatim. Beliau menyebutkan bahwa orang yang berbuat baik kepada anak yatim dengan bentuk apa saja perbuatan baik tersebut, bisa dengan hartanya, bisa dengan pikirannya, bisa dengan tenaganya, dan seterusnya, akan berada di dalam surga. Dia akan masuk surga, itu sudah sangat luar biasa. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Orang yang berbuat baik kepada anak yatim, mereka akan masuk ke dalam surga. Dan surganya bukan surga sembarangan, surga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Surga yang dekat dengan surganya Rasulullah SAW. Kita mengetahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Surga tertinggi adalah surganya Rasulullah SAW. Setelah itu adalah surganya para nabi dan rasul yang lainnya. Setelah itu adalah surga-surga hamba Allah yang soleh dari seluruh umat. Dan dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan amal soleh, yaitu dengan menyantuni anak yatim, dia akan menempati level surga yang dekat dengan surganya Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari, wa fihi isyaratun ila anna baina darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafiril yatim qadru tafawutin ma baina sababati wal wusta. Dalam hadis tersebut ada penjelasan, ada isyarat, ada penjelasan bahwa antara derajat surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan derajat surganya orang yang menyantuni anak yatim itu hanya terpaut sangat sedikit sekali, seperti jarak yang sangat dekat antara dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Artinya berada di surga yang sangat dekat dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan menyantuni anak yatim dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa seseorang itu diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, siapapun anak yatim itu, baik anak yatim itu memiliki hubungan kerabat dengan dia ataupun tidak memiliki hubungan kerabat dengan dia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi, orang yang menyantuni anak yatim, lahu, baik anak yatim itu miliknya, maksudnya anak yatim itu memiliki hubungan kerabat dengan dia, aw li ghairihi, ataupun anak yatim itu milik orang lain, maksudnya anak yatim itu tidak memiliki hubungan kerabat dengan dia, maka dia akan berada di dalam surga yang dekat dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kembali mengisyaratkan dengan dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Maka dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa perintah untuk menyantuni anak yatim itu berlaku bagi semuanya, baik anak yatim itu memiliki hubungan kerabat dengan kita ataupun tidak, selama dia benar-benar yatim sesuai dengan definisi yatim yang benar seperti kita sampaikan di awal pertemuan tadi, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang menyantuni anak yatim dan akan mendapatkan fadilah dan keistimewaan ini, berada di surga yang dekat dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dalam hadis yang lainnya diterangkan bahwa seorang janda wanita muslimah yang telah meninggal suaminya, atau bahasa gampangnya seorang janda ketika dia berusaha untuk menafkahi anaknya, berarti anaknya yatim, menafkahi anaknya, mendidik anaknya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, dengan susah payah dia berjuang, maka janda yang seperti ini akan mendapatkan fadilah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Auf ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa imra'atun sufa'aul khaddain kahataini yaumal qiyamah." Aku dan wanita-wanita yang berubah warna pipinya akan seperti dekatnya dua jari ini pada hari kiamat. Siapa yang dimaksud dengan wanita-wanita yang berubah warna pipinya tadi? Rasulullah SAW menjelaskan dalam kelanjutan hadisnya, Imra'atun zatu mansibin wa jamalin habasat nafsaha ala yatamaha hatta matu aw banu, yaitu wanita yang memiliki kedudukan, wanita terpandang, wanita terhormat, wa jamal, dan wanita yang memiliki paras yang cantik. Habasat nafsaha, dia menahan dirinya, artinya tidak menikah sepeninggal suaminya. Ala yatamaha, dia menahan diri tidak menikah dan fokus untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih yatim. Hatta matu au banu, sampai anak-anak itu menginjak masa dewasa, menginjak usia dewasa, atau sampai anak-anak itu meninggal dunia. Maka janda yang seperti ini akan berada dengan Rasulullah SAW dengan jarak yang sangat dekat. Beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau. Naam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Maka hadis tersebut menunjukkan fadilah yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim. Baik anak yatim itu ada hubungan kerabat ataupun tidak. Bahkan seorang janda yang berusaha menafkahi anak-anaknya sendiri, menafkahi anak-anaknya sendiri yang berstatus sebagai yatim, sampai mereka itu menginjak usia dewasa, mandiri, sudah bisa mengurus diri sendiri, bisa mencari nafkah sendiri, dan seterusnya, atau sampai mereka meninggal dunia. Hal seperti ini tentunya tidak mudah bagi seorang wanita, karena biasanya wanita itu tidak terbiasa untuk mencari nafkah, tidak terbiasa untuk bekerja keras untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tadi dengan istilah wanita-wanita yang berubah warna pipinya. Maksudnya apa? Maksudnya wanita-wanita yang tidak sempat lagi untuk berrias, wanita-wanita yang tidak sempat lagi memikirkan kecantikan dirinya, wanita yang tidak sempat lagi mengurus kemolekan tubuhnya. Kenapa? Karena dia fokus untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih yatim tadi. Hal seperti ini tentunya tidak mudah bagi seorang wanita. Maka karena itu merupakan amal soleh yang tidak mudah, yang berat, memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW pun sangat besar, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga, dan surganya berada di surga yang dekat dengan surganya Rasulullah SAW. Maka seorang wanita tentunya memiliki pilihan. Ketika suaminya meninggal, seorang wanita boleh memilih apakah dia ingin menikah lagi dengan laki yang lain, atau dia tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia berusaha sendiri. Itu merupakan pilihan. Dengan membaca hadis tadi bukan berarti kemudian diperintahkan kepada seluruh wanita yang sudah menjadi janda tidak usah menikah lagi. Tidak demikian. Semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Ada wanita yang bisa untuk seperti ini. Dia merasa bisa menjaga dirinya, tidak akan terfitnah dengan lawan jenis. Begitu pula dia tidak akan menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Dia bisa menjaga diri, menjaga kehormatannya, bisa melindungi keluarganya, bahkan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya, walaupun harus dengan perjuangan yang sangat luar biasa berat. Maka wanita seperti ini dibenarkan jika dia ingin memperoleh keistimewaan yang disebutkan dalam hadis ini, berada di surga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Namun ada wanita lain yang dia secara fisik misalnya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang memang tidak kuat. Fisiknya lemah, sakit-sakitan, dia untuk menjaga kesehatan diri sendiri saja sangat kesulitan. Apalagi jika dia harus
mengurus keluarganya, anak-anaknya, memenuhi kebutuhan mereka, mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, maka tentunya akan sangat bermudarat bagi wanita seperti ini. Belum lagi jika dia misalnya wanita yang sangat tergoda dengan lawan jenis, atau sebaliknya, wanita yang sangat mempesona bagi lawan jenisnya akan menimbulkan fitnah. Maka wanita seperti ini, janda seperti ini, maka dibenarkan bagi dia untuk menikah kembali. Semuanya dikembalikan kepada pilihan masing-masing dan keadaannya masing-masing. Namun yang kami maksudkan dengan membacakan hadis tadi adalah bahwa ada keterangan dari Rasulullah SAW, seorang ibu yang mengurus kebutuhan anak-anaknya dengan berjuang sendiri seperti itu, ternyata dia pahalanya dari pintu yang sangat banyak. Jadi seorang ibu, seorang janda ketika menafkahi anak-anaknya yang yatim, itu dia menjalankan kewajiban, dia menjadi orang tua yang menafkahi anak-anaknya dan bernilai sebagai menyantuni anak yatim. Masya Allah, bernilai sebagai seorang ibu yang sedang menyantuni anak yatim, maka pahalanya sangat luar biasa. Nah, dengan membaca hadis-hadis tersebut, Ibnu Battal rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Battal mengatakan, "Haqqun 'ala man sami'a hadzal haditsa an ya'mala bihi." Wajib bagi semua muslim dan muslimah yang mendengar hadis ini, maksudnya mengetahui fadilah dan keistimewaan menyantuni anak yatim ini, wajib bagi mereka untuk segera mengamalkannya. Wajib bagi siapa saja yang mendengar keistimewaan menyantuni anak yatim, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi, untuk segera mengamalkan amal soleh ini. Kenapa demikian? Liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar dia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wala manzilata fil akhirati afdalu min dzalika, dan di akhirat tidak ada kedudukan yang lebih utama, lebih mulia dibandingkan ketika kita berada di tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pesan yang begitu luar biasa dari Ibnu Battal. Siapa saja mendengar hadis-hadis ini harus segera mengamalkan, berusaha menyantuni anak yatim. Sekali lagi seperti kita sampaikan berkali-kali dalam pertemuan ini, menyantuni anak yatim tidak harus dengan harta. Dengan apa saja, selama itu adalah kebaikan dan manfaat bagi anak yatim, maka itu insya Allah termasuk menyantuni anak yatim. Nah, kenapa harus demikian, kata Ibnu Battal? Agar menjadi hamba yang masuk surga dan berada di tempat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan itulah manzilah, itulah tempat, itulah kedudukan yang paling afdal di akhirat. Bagaimana tidak demikian? Kita berada di surga dekat dengan Rasulullah SAW, dekat dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Taib. Kemudian dalam syarah Tirmidzi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di sini, dijelaskan kenapa orang yang menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, demikian luar biasa fadilahnya. Bahkan tidak ada amal soleh lain selain menyantuni anak yatim yang fadilahnya seperti ini. Salat-salat sunnah yang begitu banyak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai jumlah rakaatnya, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Semua salat-salat sunnah tidak ada yang fadilahnya seperti ini. Puasa-puasa sunnah yang begitu banyak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada puasa sunnah yang fadilahnya seperti ini, dan seterusnya. Kenapa menyantuni anak yatim ini memiliki fadilah dan keistimewaan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh amal-amal soleh yang lainnya? Apa rahasianya? Kenapa demikian? Dijelaskan dalam syarah Tirmidzi, dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, la'alla al-hikmata fi kauni kafilil yatimi yushbihu fi dukhulil jannati aw shubbihat manzilatuhu fil jannati bil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam aw manzilatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hikmah atau alasan kenapa
orang yang menyantuni anak yatim itu disebutkan bahwa dia di dalam surga berada di tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hikmahnya dan alasannya liqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nuhu an yub'atsa ila qaumin la ya'qilun amra dinihim fayakunu kafilan lahum wa mualliman wa mursyida. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang tidak mengetahui urusan agamanya, tidak kenal Allah, tidak kenal kebaikan dan keburukan. Nabi itu diutus oleh Allah kepada umat yang seperti itu. Orang jahil, orang yang tidak tahu apa-apa, diajari kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu kafiran lahum. Berarti ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni mereka, menyantuni umatnya, wa mualliman, menjadi guru bagi umatnya, wa mursyidan, menjadi penunjuk kebaikan bagi seluruh umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya demikian. Diutus membawa risalah agama Islam, membawa ilmu, cahaya ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang jahil, yang tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang kebenaran, yang haram dilanggar dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka kebaikan, mengajarkan ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang makruh dan seterusnya. Wa kadzalika kafirul yatim. Demikian pula hal seperti itulah yang dilakukan oleh orang yang menyantuni anak yatim. Yaqumu bi kafalati man la ya'qil amra dinihi bal wala dunyah. Di mana orang yang menyantuni anak yatim itu dia berusaha untuk menanggung kebutuhan anak yang belum memahami cara beragama, bahkan tidak tahu bagaimana cara hidup di dunia ini. Wa yurshiduhu wa yu'allimuhu wa yuhsinu adabahu wa yuhassinu adabahu. Kemudian orang tersebut yurshiduhu, menunjukkan kebaikan kepada anak yatim tersebut. Wa yu'allimuhu, mengajarkan ilmu kepada anak yatim tersebut. Wa yuhassinu adabahu, dan memperbaiki adab dan akhlaknya anak yatim tersebut. Fadhaharat munasabatu dzalika. Maka dengan demikian itulah yang menjadi rahasia kenapa orang yang menyantuni anak yatim berada di tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi menukilkan qaul syekhnya beliau di mana ketika menjelaskan kenapa menyantuni anak yatim memiliki fadilah sedemikian luar biasa, beliau mengatakan bahwa karena antara tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugasnya orang yang menyantuni anak yatim itu sama, yaitu sama-sama mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, mengajarkan agar menjauhi keburukan. Karena tugasnya sama, maka orang yang menyantuni anak yatim berada di surga yang tempatnya itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Demikian berkaitan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang perintah-perintah dan fadilah bagi siapa saja menyantuni anak yatim. Namun di sisi lain, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ancaman yang begitu luar biasa mengerikan pula bagi orang-orang yang berbuat buruk kepada anak yatim, bagi orang-orang yang mendolimi anak yatim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara dolim, tidak lain mereka itu sedang memakan api dimasukkan ke dalam perut mereka sendiri. Wasayaslawna sa'ira, dan nanti pada hari kiamat mereka itu akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka sa'ir, ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayat itu menjadi ancaman yang sangat luar biasa bagi mereka yang memakan harta anak yatim dengan dolim, dengan cara yang tidak benar.
Ketika ada anak yatim yang memiliki harta, kemudian dia menikmati harta tersebut, karena anak yatim masih kecil, belum baligh, tidak tahu kalau dibohongi, tidak tahu kalau dia didolimi, tidak tahu kalau hartanya diambil, tidak tahu kalau dia sedang ditipu dan seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini harus mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, bahwa memakan harta anak yatim itu bukan dosa biasa, itu dosa besar. Memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar. Karena dalam ayat itu Allah mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang memakan harta anak yatim. Orang seperti itu Allah gambarkan dalam ayat tadi. Orang seperti itu ketika dia memakan harta anak yatim seperti memakan api, dimasukkan ke dalam perutnya sendiri. Itu permisalan di dunia. Orang memakan harta anak yatim, di dunianya seperti orang memakan api. Orang memakan api berarti merusak diri sendiri, membunuh diri sendiri. Naam. Dan ditambah lagi nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Naam. Lalu bagaimana jika kita ingin menjaga harta anak yatim? Bukankah tadi kita sampaikan bahwa di antara bentuk menyantuni anak yatim adalah jika kita melihat anak yatim memiliki harta, maka kita berusaha untuk menjaga harta anak yatim tersebut, bahkan mengembangkan harta anak yatim tersebut. Naam. Kemudian menafkahi anak yatim tersebut dengan dari hartanya itu. Maka dijelaskan bahwa bagi hamba-hamba yang seperti ini, hamba-hamba Allah yang dia menanggung, dia memelihara, menyantuni, berbuat baik kepada anak yatim. Misalnya ada anak yatim itu adalah kerabat kita. Misalnya keponakan kita, dia menjadi yatim. Kemudian kita ajak dia tinggal di rumah kita. Kita ajak dia tinggal di rumah kita. Dia punya harta. Hartanya kita yang simpan, kita yang jaga. Maka jika kita hidup bersama dengan dia, tentunya akan sangat sulit bagi kita untuk menghindari agar harta dia tidak tercampur dengan harta kita. Sangat sulit. Harta itu kan bukan cuma uang saja. Apa saja yang dia miliki namanya harta dia. Dia punya sandal misalnya. Itu harta dia. Ketika kita pakai, apakah kita termasuk orang yang mendapat ancaman seperti tadi? Dia punya alat alat untuk memasak, misalnya dia wanita, alat untuk memasak. Ketika dipakai oleh istri kita, apakah termasuk juga mendapat ancaman dalam ayat tadi? Maka jawabannya adalah bahwa jika kita menyantuni anak yatim, menjaga harta anak yatim, maka dibenarkan dalam syariat Islam ini untuk kita mengambil dari harta anak yatim itu sesuai kebutuhan kita. Mengambil harta anak yatim itu sesuai dengan kebutuhan kita. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang sudah ghani, sudah cukup, sudah kaya, tidak butuh dengan harta lagi, falyasta'fif, hendaklah dia menjaga kehormatannya. Artinya jangan memakan harta anak yatim yang hidup bersama dia. Wa man kana faqira, namun bagi siapa yang dia itu fakir, miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, falyakul bil ma'ruf, maka boleh bagi dia untuk memakan harta anak yatim yang hidup bersama dia bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Diterangkan oleh ahli tafsir apa maksudnya bil ma'ruf di situ. Maksudnya adalah memakan harta anak yatim sesuai dengan kebutuhan dia. Karena dia hidup bersama dengan karena anak yatim itu hidup di rumah dia. Anak yatim hidup di rumah dia. Tentunya harus dimasakkan, harus disediakan pakaian, harus disediakan tempat tinggal, tempat tidur, dan seterusnya. Dan itu semua membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, menyita pikiran, tenaga, dan harta orang yang menyantuni dan memelihara anak yatim tersebut. Maka karena itu membutuhkan pengorbanan, Allah Subhanahu wa taala membenarkan bagi orang yang seperti ini dan dia keadaannya fakir untuk memakan harta anak yatim itu, namun dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka harus dibedakan. Ada yang memakan harta anak yatim secara dolim, misalnya yang sering kita dengar di berita-berita itu, ada orang yang memiliki panti asuhan, sekian banyak anak yatim yang dia pelihara, yang anak yatim yang dia
jaga di situ. Kemudian ketika ada orang yang memberikan donasi, memberikan santunan untuk mereka, biasanya santunan untuk anak yatim disimpan oleh kepala panti asuhannya. Dan ternyata tanpa diketahui oleh anak-anak yatim itu, harta santunan tadi, donasi tadi ternyata dimakan untuk kepentingan dia sendiri. Yang seperti ini adalah perbuatan zalim, bahkan perbuatan dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Nah, dan Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam hadis beliau ketika beliau menjelaskan bahwa ada 7 dosa yang membinasakan. Ada 7 dosa yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan. Beliau menjelaskan yang pertama asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihr, yaitu melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga membunuh orang tanpa berdosa. Yang keempat memakan harta riba. Dan yang kelima memakan harta anak yatim. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis itu ada 7 dosa yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Di antara 7 itu adalah ketika seseorang mengkonsumsi hartanya anak yatim. Waliyadzubillahi min dzalik. Dengan demikian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, telah kita baca bersama ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Dengan fadilah yang sangat luar biasa yang dijelaskan dalam ayat dan hadis tadi, begitu pula telah kita baca dalil-dalil berkaitan dengan ancaman bagi mereka yang berbuat buruk, berbuat jahat, mendolimi anak yatim. Maka dengan demikian wajib bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita berusaha menjadi orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Naam. Seperti disampaikan oleh Ibnu Battal, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wajib bagi siapa saja yang mendengar hadis seperti ini untuk segera mengamalkannya. Naam. Maka ketika kita mengetahui ada tetangga kita misalnya, dan di situ ada anak yatim, ada kerabat kita yang yatim, ada anak teman kita yang dia adalah yatim, maka marilah kita berusaha menjadi seseorang yang berbuat baik kepada yatim-yatim tersebut. Dengan demikian akan tercipta kondisi di mana kaum muslimin dan muslimah itu menjadi orang yang peduli dengan sekitarnya, orang yang begitu baik hubungan sosialnya, sehingga masyarakat muslim itu menjadi masyarakat yang kuat. Karena ketika ada yang membutuhkan, ada yang membantu. Ketika ada yang kehilangan, ada yang berusaha untuk memberi gantinya. Nah, jangan sampai terdengar seperti berita beberapa hari lalu di Sumatera Selatan kalau tidak salah. Di Sumatera Selatan ketika ditemukan ternyata ada 2 anak yang sampai kelaparan, kurus, kering, karena tidak ada tetangga-tetangganya, tidak ada saudara-saudaranya yang memperdulikan mereka. Sangat kasihan sekali. Nah, kewajiban kita adalah untuk mencari mana anak yatim, kita berbuat baik kepada mereka. Jika kita memiliki harta, berbuat baik dengan harta kita. Jika kita memiliki pikiran, kita berbuat baik kepada mereka dengan pikiran kita. Kita memiliki ilmu, membantu anak yatim dengan ilmu kita. Kita memiliki tenaga, berbuat baik kepada anak yatim dengan tenaga kita. Dan seterusnya. Semua kebaikan yang kita berikan kepada anak yatim termasuk dalam definisi menyantuni mereka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan jika ada di antara kita yang selama ini memakan harta anak yatim secara zalim, nas'alullah salamata wal afiyah, mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang seperti itu, bahwa memakan harta anak yatim merupakan dosa besar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dosa yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Naam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.